Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, saya Uli Sri Widiatmi, PKP 25 dari Kabupaten Purworejo. Ya, di siang hari ini kita akan berbicara masalah cinta. Menikah karena cinta atau menikah karena uang. Terus ada juga menikah karena perjodohan atau menikah karena keterpaksaan. Semuanya akan kita bahas satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di sini. Oke, yang pertama adalah menikah karena cinta. Itu harus ya, sekali lagi itu harus. Kenapa sih kita menikah harus karena cinta? Ya gimana ya, kita itu mau menikah sekali dalam seumur hidup, idealnya kan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memilih orang yang benar-benar kita cintai. Nggak bisa dibayangkan kalau kita menikah dengan orang yang nggak kita cintai. Nggak ada chemistry-nya, nggak ada setruman-setrumannya. Aduh, kayaknya hidup bakalan kesiksa deh ya. Jadi menikahlah karena cinta, karena dengan cinta banyak hal yang bisa kita lakukan, ya kan? Banyak hal yang bisa kita pahami. Dengan cinta, kita akan bisa lebih memahami pasangan kita. Kita tahulah dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil aja. Misalnya nih, ternyata pasangan kita suka naruh anduk sembarang. Suka naruh anduk sembarangan. Nah, itu bisa jadi masalah yang bisa bikin kita ilfil tingkat dewa. Jadi, teman-teman, kalau kita menikah karena cinta, kita bisa memahami pasangan kita. Misalnya aja, oh barangkali dia tadi tergesa-gesa, jadi tuh anduk ditaruh di sembarangan tempat. Akhirnya kita jemurin tuh anduk, beres. Cinta bisa lebih memahami pasangan kita, ya kan? Cinta juga bisa menggerakkan semangat kita. Kalau kita cinta demi pasangan, kita berani atau rela kerja keras, kerja cerdas, kerja macam-macam demi pasangan kita, biar dia bahagia, biar dia happy, ya kan? Nah, itu jadi menikah harus didasarkan rasa cinta. Terus tapi satu hal lagi, kita nggak boleh melupakan bahwa kita juga hidup karena cuan, uang, ya kan? Kita tahu bahwa roda ini, bukan roda, tapi dunia ini berputar. Dunia ini berputar kayak roda, dan porosnya adalah uang, bener nggak? Kita mau bahagiain pasangan kita pakai duit. Mau jalan-jalan, mau jalan ke mall, ataupun jalan-jalan ke tempat-tempat yang romantis yang bisa bikin perasaan kita sama pasangan kita lebih dekat, itu juga harus dengan uang. Jadi kita nggak boleh mengesampingkan hal yang satu ini, uang, ya kan? Nah, kita nggak harus nikah sama orang yang sudah berduit. Kita nggak harus nikah sama orang yang udah tajir duluan. Kita nggak harus memetik pohon yang sudah berbuah duluan. Tapi yang harus kita perhatikan, kita harus menanam benih atau bibit yang bagus sehingga pohon itu tumbuh dengan baik. Kita menapaki hidup, atau misalnya kita bermula dari sama-sama nol, nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa dia berpotensi dan dia bisa mengembangkan karirnya dengan baik sehingga kita nanti sama-sama sukses. Itu akan lebih berasa wow gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi meskipun kita harus menikah dengan cinta, tapi kita nggak boleh melupakan masalah keuangan. Nah, yang ketiga, menikah karena perjodohan. Kalau kita bicara tentang perjodohan, sebenarnya masalah perjodohan ini adalah cara kita bertemu dengan pasangan kita aja. Nggak masalah sih kalau misalnya nih, contohnya nih, misalnya orang tua saya dengan orang tua calon saya ternyata udah berteman lama. Dia tahu bahwa satu punya anak cewek, satu punya anak cowok, akhirnya dipertemukan. Asal kita cinta sama tuh cowok, asal kita tahu bahwa tuh cowok emang benar-benar punya bibit yang bagus, pendidikan yang oke, ataupun apapun yang menjadi kriteria kamu boleh tuh cinta sama orang itu dan akhirnya menikah. Jadi masalah perjodohan sebenarnya doesn't matter ya, kalau kita cinta sama pasangan atau calon pasangan kita. Itu tadi masalah perjodohan sudah terbahas. Kemudian yang terakhir adalah masalah apa tadi ya, keterpaksaan. Nah, ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh sama sekali. Kita menikah satu kali untuk seumur hidup. Kalau kita ngerasa terpaksa, kita itu bagaikan hidup di sangkar emas. Ih, nggak enak banget. Semuanya serba terpaksa, semuanya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan harusnya kita itu kan menikah itu punya kebahagiaan lahir batin ya. Kalau batin kita nggak bahagia, gimana kita bisa ngejalanin pernikahan kita? Jadi jangan menikah karena terpaksa. Sekali lagi, jangan menikah karena terpaksa. Oke, catat ya.
Itu tadi tips-tips atau apapun ya manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan cinta yang kita cari. Hidup hanya sekali, temukan cinta dan berbahagialah. Saya Uli Sriwidiatmi, PKP 25 dari Kabupaten Purworejo. Salam.